Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ SKI kelas 9 yang kedua. Mudah-mudahan kesempatan ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap belajar di rumah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak kelas 9 MTS yang saya cintai, mohon dibuka ya LKS-nya SKI kelas 9. Pada materi kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang kapan masuknya agama Islam di Indonesia. Sudah kalian pelajari dan sudah kalian latihan soal kemarin sudah kalian kerjakan. Ya. Masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada dua pendapat. Satu pendapat yang mengatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7. Nah, ini masing-masing ya punya dasar sendiri-sendiri. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13. Ini juga punya dasar, punya sumber ya tentang itu. Kemudian proses masuknya agama Islam sudah kalian ketahui ada bermacam-macam. Bisa lewat pendidikan ya, lewat perkawinan, lewat kesenian, dan lewat tasawuf. Sudah kalian pelajari ya semuanya itu. Kemudian kenapa agama Islam mudah diterima ya, mudah diterima oleh bangsa Indonesia? Ini juga sudah kalian pelajari. Di antaranya satu, karena ya masuk ke agama Islam itu tidak usah biaya ya, cukup membaca 2 syahadat. Itu syarat mudah ya. Ini syaratnya mudah, cukup baca syahadat 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau sudah dibaca otomatis dia yang baca sudah Islam. Yang kedua, ini bahwa agama Islam telah mengajarkan ya, tidak mengajarkan ya, agama Islam tidak mengajarkan sistem kasta, pengelompokan kelas-kelas sosial ya, seperti ya orang-orang Hindu yang mempunyai kasta ya. Ini jadi tidak seperti itu. Jadi kalau agama Islam tidak mengenal adanya kasta atau kelas-kelas masyarakat. Di hadapan Allah, manusia yang sudah beragama Islam itu sama. Ya, yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian kok mudah diterima oleh masyarakat karena ritualnya ajaran Islam ini sangat sederhana, tidak berbelit-belit. Kemudian agama Islam menyebar di Indonesia itu tidak dengan pakai cara kekerasan ya, itu tidak sama sekali, tidak pakai peperangan ya, dilakukan dengan cara damai. Itulah ya, masyarakat Indonesia mudah menerima agama Islam. Kemudian materi berikutnya ini yang sudah ya punya LKS itu, kalau di LKS itu materi ini yang kelanjutannya yaitu roto atau
apa itu jalur, ya, jalur agama Islam dari Arab ke Indonesia itu melalui 2 jalur atau rute. Ini perlu ditulis anak-anak, karena di LKS-mu tidak ada ya materi seperti itu. Makanya saya suruh untuk menulis, ya. Ini mohon ditulis anak-anak. Masuknya agama Islam ke Indonesia dari Arab itu ada melalui 2 jalur. Ini ditulis ya anak-anak. Ini biar tambahan materi, ya. Jadi masuknya agama Islam dari Arab atau Persia itu melalui 2 rute atau jalur, 2 jalur. Masuknya agama Islam, ini tambahan materi karena di LKS-mu tidak ada. Itu makanya saya suruh untuk mencatat masuknya, ya, masuknya agama Islam, ya, agama Islam ke Indonesia dari Arab, ya. Nah, ini. Jadi dulu saya sudah menyampaikan bahwa agama Islam ini pembawanya adalah orang-orang atau pedagang Islam yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Makanya agama Islam itu arahnya dari Persia, Arab, ya, menuju ke Indonesia, ya. Jadi masuknya agama Islam ke Indonesia ini melalui 2 jalur. Rutenya ada 2, melalui 2 jalur atau rute. Nah, ini ya perjalanan itu loh yang dibawa oleh orang-orang pedagang Arab dari sana ke Indonesia itu melalui 2 jalur, 2 rute. 1 jalur utara. Nah, ini jalur utara, ya, jalur utara. Nah, kalau jalur utara itu mulainya dari Mekah, ya, dari Mekah kemudian menuju ke Indonesia melalui jalur utara dengan rute, ya, dengan rute Arab, dari Arab, ya, yaitu Mekah, Madinah. Kemudian menuju Damaskus, Syria itu arahnya dari utara Damaskus, kemudian ke Baghdad, terus Baghdad, ya, arahnya ke Baghdad, kemudian melalui Gujarat, India. Nah, Gujarat melalui pinggir laut Gujarat, ya, barat India. Kemudian terus menuju Sri Lanka, melalui Sri Lanka, barulah ke Indonesia. Ya, ini jalur dari utara. Jadi jalurnya arahnya Arab, kemudian ke Syria, Damaskus, terus Baghdad, Irak, kemudian menuju Gujarat, pinggir pantai barat India, kemudian melalui Sri Lanka, barulah sampai ke Indonesia. Kemudian yang kedua, ya, jadi yang kedua jalur dari jalur selatan, metune kok kidul. Nah, ini kalau tadi yang pertama keluarnya dari apa? Arah utara. Sekarang yang kedua, alurnya atau rutenya, jalurnya
jalur selatan. Ini jalur selatan dengan rutenya arahnya dari Arab tadi, Mekah Madinah, kemudian menuju ke Yaman. Nah, ini kalau Yaman ke selatan Arab, Yaman. Kemudian terus menuju ke Gujarat. Nah, jadi Gujarat arah selatan ya, yaitu Gujarat barat India, pantai barat India, terus kemudian menuju Sri Lanka, terus akhirnya ke Indonesia. Jadi dua jalur atau rute perjalanan ya agama Islam dibawa oleh orang-orang Arab atau dari arah orang-orang Persia. Itu anak-anak ya. Ini. Jadi saya ulangi lagi, rute perjalanan agama Islam ke Indonesia itu ada dua, dari jalur utara dan jalur selatan. Utara itu melalui Syria, Baghdad, terus Gujarat, Sri Lanka sampai ke Indonesia. Sedangkan jalur selatan mulai rute dari Arab terus menuju ke Yaman, Gujarat, Sri Lanka, barulah sampai ke Indonesia. Itu rute perjalanan ya agama Islam dari Arab. Kemudian berikutnya teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ini juga ditulis anak-anak karena di LKS tidak ada ya. Teori. Nah, ini ya. Teori masuknya agama Islam. Teori masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada tiga. Ini diingat ya, diingat-ingat, ditulis ya, mohon ditulis karena di LKS tidak ada. Teori masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada tiga. Satu, teori Gujarat. Nah, ini ya, teori Gujarat. Teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Islam masuk ke Indonesia pada abad 13. Abad 13. Kedua, teori Persia. Nah, ini ya. Teori Persia. Islam masuk ke Indonesia pada abad sama 13. Yang ketiga, teori Mekah. Itu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, abad 7. Nah, ini ya, ada tiga teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, yaitu masuknya Islam ke Indonesia abad ke-13. Yang kedua, teori Persia, yaitu agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 sama. Sedangkan yang ketiga, teori Makkah, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Mengapa kok Persia terus apa itu Mekah, Gujarat? Karena kita
sudah tahu bahwa pembawa agama Islam itu loh adalah para pedagang Islam yang berasal dari Persia, Arab, dan Gujarat. Nah, jadi pembawa agama Islam itu bukan Wali Songo. Kalau Pak Wali Songo itu adalah penyebar agama Islam di Jawa. Jadi ya perlu diingat-ingat anak-anak ya, bahwa pembawa agama Islam di Indonesia itu adalah para pedagang Islam yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Makanya teorinya ada 3 ini. Teori Gujarat, Persia, dan Mekah. Mekah ya Arab itu. Berikutnya adalah perkembangan agama Islam di Indonesia. Tolong dibuka halaman 8, halaman 9. Islam masuk ke Indonesia pertama kali ada di Sumatera. Jawa dengan Sumatera, Islamnya terlebih dulu Sumatera. Karena perjalanan para saudagar pertama kali masuk ke Indonesia itu lewat Aceh, ya, Selat Malaka. Jadi itu ya, makanya disitulah para pedagang Islam ya melakukan transaksi jual beli di pinggir pantai atau pelabuhan. Kebetulan saat itu pertama kali yang disinggahi adalah Sumatera, tepatnya ada di Aceh. Ya, ini sehingga di samping berdagang, para pedagang itu juga menyebarkan agama Islam. Jadi anak-anak, Islam masuk ke Indonesia pertama kali di Sumatera. Kapan agama Islam masuk ke Sumatera? Yaitu pada abad ke-7. Pada abad ke-7. Kemudian di Jawa, agama Islam masuk di Pulau Jawa ini terjadi pada abad 13 Masehi. Jadi Islamnya orang Jawa dengan orang Sumatera lebih dahulu orang Sumatera. Jadi Jawa agama Islam itu datang pada abad ke-13 dengan bukti batu nisan Fatimah binti Maimun di daerah Gresik. Sedangkan Islam di Kalimantan itu terjadi pada abad ke-16. Sedangkan Sulawesi juga pada abad ke-16. Kalau di Maluku terjadi pada abad ke-14. Jadi itu masuknya agama Islam di wilayah ya di Indonesia. Saya ulangi lagi anak-anak, Islam masuk di Sumatera pada abad ke-7 Masehi, sedangkan di Jawa Islam masuk pada abad ke-13. Kalau di Kalimantan Islam masuk di sana pada abad ke-16, Sulawesi itu pada abad ke-16 juga. Sedangkan di Maluku terjadi pada abad ke-14. Kemudian pengaruh Islam terhadap peradaban Nusantara. Ini setelah perkembangan Islam di wilayah Indonesia sudah barang tentu mempengaruhi terhadap peradaban Nusantara. Bisa dilihat dalam bidang seni arsitektur. Kita lihat bangunan masjid-masjid ya. Ini di Indonesia. Ini ya. Ini bagian besar itu adalah pengaruh daripada apa? Islam. Seperti Masjid Demak. Ini ya, Masjid Demak yang atapnya bersusun 3. Rata-rata masjid kan apa itu bersusun 3. Itu menandakan ya bahwa Islam itu meliputi apa? 3 unsur. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Makanya rata-rata apa itu atap masjid ya itu kan
bersusun 3, dan itu pun kebanyakan ya rata-rata ada di pinggir alun-alun ini ya, karena pada saat itulah ini para penguasa Islam, kerajaan Islam meletakkan hal itu di pinggir alun-alun. Kemudian masjid Demak, Masjid Agung Cirebon, kemudian Banten, termasuk Masjid Menara Kudus, itu pengaruh Islam. Kemudian di bidang seni budaya bisa kita lihat ini wayang kulit. Nah, sebagai metode penyebaran agama Islam lewat jalan seni ya, lewat seni. Ini wayang. Ini yaitu adalah nilai-nilai Islam yang tadinya tradisi lama, ini diganti isinya dengan nilai-nilai Islam. Kemudian pada adat istiadat sekarang berkembang pesat di Indonesia, banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam. Nah, ini ucapan salam sehingga menjadi budaya Indonesia. Aslinya adalah nilai dari Islam, sekarang menjadi menjadi budaya Indonesia. Ini banyak pejabat-pejabat yang memberikan sambutan awal ya, diawali dengan Assalamualaikum. Ini adalah pengaruh Islam terhadap adat istiadat. Kemudian di bidang politik, ini kerajaan-kerajaan Islam yang mengalami kejayaan, banyak sekali unsur-unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan, seperti ya konsep kekhalifahan ya dengan nama Khalifatullah fil ardi dan Dzilwah fil ardi. Itulah pengaruh Islam terhadap peradaban Nusantara. Kemudian berikutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bisa dilihat pada halaman 21 anak-anak, LKS halaman 21. Kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Islam di Indonesia adalah kerajaan yang ada di Sumatera. Kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia, berdiri pada abad ke-11 Masehi. Adapun kerajaan Samudra Pasai ini terdiri dari 2 dinasti. Itu bisa dilihat dalam buku LKS-nya. Yang pertama dari dinasti Mirah Khair. Yang kedua dari dinasti Mirah Selu. Yang dari dinasti Mirah Khair itu adalah kekuasaan dipegang oleh Maharaja, yaitu bergelar Maharaja Mahmud Shah. Kemudian berikutnya dinasti dari Mirah Selu itu ya pertama kali penguasanya adalah Al-Malikus Soleh. Nah, kemudian yang terkenal dalam sejarah itu dari keturunan Mirah Selu, yaitu yang dipimpin raja pertama yang adalah Sultan Al-Malikus Soleh, sekaligus pendiri daripada kerajaan Samudra Pasai. Itu dari keturunan dinasti Mirah Selu. Kemudian raja-raja yang berkuasa di kerajaan Samudra Pasai
Ini ya, pertama tadi Sultan Al-Malikus Sholeh yang berkuasa dari tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Disusul berikutnya raja yang kedua adalah Sultan Muhammad Malik Zahir. Kemudian yang ketiga Sultan Mahmud Malik Zohir. Kemudian Sultan Mansur Malik Zohir. Yang kelima Sultan Ahmad Malik Zahir. Kemudian yang enam Sultan Zainal Abidin. Nah, ini. Kemudian di antara puncak kejayaan kerajaan Samudra Pasai, nah ini ya, itu terjadi pada pertengahan kedua abad ke-14, yaitu pada saat itu adalah ya rajanya adalah Zainal Abidin. Kemudian setelah runtuhnya kerajaan Samudra Pasai, kemudian berdiri kerajaan Malaka. Yang kedua kerajaan Malaka ini didirikan oleh Iskandar, Sultan Iskandar Shah ya. Nah, itu anak-anak ya, kerajaan Islam diantaranya ya di Indonesia sudah saya sampaikan, yaitu pertama adalah Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Malaka. Nanti teruskan kerajaan berikutnya adalah materi yang akan datang. Demikianlah anak-anak ya, materi SKE sudah cukup ya. Maka anak-anak saya minta untuk mengerjakan soal-soal pada Google Form di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.